Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi tentunya untuk Anda semua good listeners. Apa kabarnya Anda di pagi hari menjelang siang hari ini ya? Dan seperti yang sudah Rafa informasikan sebelumnya, untuk di hari ini, hari Kamisnya kita 25 Januari 2024, tepat di pukul 10 di hari ini ya. Tentunya kita akan mengadakan perbincangan yang spesial Radio Talk tentunya bersama akang-akang dari PLN Cimahi ya, terkait dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan. Dan kebetulan juga nih di studionya kita sudah kehadiran ya, ada 4 narasumber akang-akang yang masih ganteng nih di sini. Langsung aja kali ya kita sapa. Di hadapan saya sudah ada Kang Ramadona sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Padalarang. Pagi nih Kang Rama. Selamat pagi Teh Rafa. Aduh, Kang Rama gimana tadi di jalan, macet gak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah untuk selanjutnya ya kita langsung aja sapa, ada Kang Ahmad Imam Arif sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Lembang. Selamat pagi nih Kang Imam. Selamat pagi Teh Rafa. Waduh, gimana nih Kang Imam, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, siap-siap untuk berbincang dong ya. Iya. Nah dan untuk selanjutnya juga nanti di sesi selanjutnya, di sesi ketiga ya, nanti bakalan ada narasumber juga yang lainnya. Ada Kang Adeng Ganda Rohanda sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Kemudian ada juga Kang Hoirul Anam ya sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Nah, good listeners nih, akhir-akhir ini ya untuk kota Cimahi sendiri memang sedang dilanda hujan ya Kang ya. Yeah. Biasanya nih dari pagi tuh biasanya hujannya tuh gak berhenti ya. Pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam hujan. Nah kalau untuk hari ini mah ya tumben banget ya, cerah dari pagi ya. Iya, cerah lagi. Ya di Cimahi, di Cianjur ini lumayan loh, cerah tuh, tumben banget ya. Nah kalau pokoknya nih, kalau lagi musim hujan kayak gini tuh, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita ya good listeners terhadap bahaya kelistrikan, sesuai dengan tema kita hari ini, waspada bahaya listrik saat musim hujan. Nah mumpung ada akang-akang dari PLN Cimahi, kita langsung tanya aja deh ya. Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar. Nah kalau kita ngobrolin soal listrik nih Kang, kalau listrik itu kan gak melulu nyala ya, pasti ada istilah yang namanya mati listrik atau listrik padam. Ini biasanya listrik padam itu penyebabnya apa sih ya? Mengingat listrik padam itu kan merupakan musuh emak-emak Indonesia Raya tuh, listrik padam. Nah itu biasanya penyebabnya apa sih Kang? Ya. Boleh dijelasin mangga. Oke. Saya coba jelaskan sedikit terkait penyebab listrik itu padam ya. Secara umum sebenarnya ada 2. Yang pertama itu ada pemadaman terencana, dan yang kedua ada pemadaman yang tidak terencana. Nah yang terencana itu biasanya ada pemeliharaan jaringan listrik oleh petugas PLN. Nah kalau yang tidak terencana itu biasanya diakibatkan oleh gangguan eksternal atau yang tidak terkendali. Nah untuk yang terencana itu di mana ada kegiatan pemeliharaan aset PLN yang harus padam. Nah itu bertujuan untuk memelihara peralatan supaya kualitasnya tetap terjaga. Untuk pemadaman sendiri biasanya kita share di media sosial Instagram di PLN_Cimahi, dan untuk durasinya sendiri biasanya kurang lebih 3 jam. Nah itu kalau yang terencana tuh jadi diinformasikan terlebih dulu sebelumnya ya. Yeah. Kalau terencana tuh di Instagramnya itu sekarang up3cimahi.pln apa? Iya, PLN_Cimahi. Oh, PLN_Cimahi ya. Masih sama ya kayak waktu itu. Masih sama. Oke, siap. Nah, jadi nih good listeners, untuk penyebab listrik itu yang pertama ada terencana ya. Jadi semata-mata ini PLN ini memadamkan listrik ini dengan tujuan untuk pemeliharaan. Jadi bukan sengaja biar emak-emak kesel, enggak ya. Enggak mau cari masalah loh sama emak-emak. Jadi ini PLN ini untuk memelihara peralatan aset ya, biar kualitasnya tetap terjaga ya. Nah selanjutnya Kang, katanya ada 2 nih ya. Yang satu lagi apa nih? Pemadaman tidak terencana. Nah ini biasanya disebabkan oleh gangguan eksternal. Yang pertama itu bisa karena layang-layang, terutama yang menggunakan kawat, sehingga pada saat tersangkut di jaringan listrik ikut padam jaringannya. Kemudian yang kedua
disebabkan karena pohon di sekitar jaringan listrik yang sudah menyentuh jaringan listrik. Nah, itu juga bisa menyebabkan pemadaman. Kemudian yang ketiga, pemasangan antena yang terlalu dekat dengan jaringan listrik 20 kV sehingga pada saat menyentuh listriknya turut padam. Ya, jadi harus hati-hati ya untuk Harus pemasangan hati-hati. antena ya. Iya, iya. Kemudian yang keempat itu membangun dekat dengan jaringan listrik. Kemudian yang kelima juga ada disebabkan hewan yang berada di alam liar yang menyentuh jaringan listrik. Biasanya ini muka atau ular biasanya, atau Kalau burung. tupai gitu Nah, biasanya ya. burung biasanya. Ya. Nah, terus yang terakhir itu kegiatan gali tanah yang mengenai SKTM 20 kV, kabel kita yang di bawah tanah. Oh, Itu iya. juga bisa menyebabkan gangguan listrik. Nah, itu dia ya good listeners. Jadi selain yang terencana tadi pemadamannya, ada juga pemadaman yang tidak terencana. Yang tadi yang kata Kang Rama bilang nih, layang-layang yang pakai kawat tuh mainnya. Nah, ini nih, ini harus dijadikan perhatian ya untuk ibu-ibu nih yang masih punya anak kecil nih. Kalau kita nyebutnya para bocil ya. Bocil-bocil yang main layangan nih. Main layangannya harus diperhatikan, jangan pakai kawat ya. Dan jangan dekat dengan jaringan listrik. Iya, jangan dekat dengan jaringan listrik karena main layangan boleh-boleh aja sih, asalkan pakai benang layangan yang normal. Namanya apa tuh, kenur atau apa? Ya, kena Iya, kayak- pakai kenur, jangan pakai kawat ya. Nah nih untuk para anak-anak yang main layangan. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan lagi musim hujan ya. Jarang dong anak main layangan, nggak ada tuh kalau lagi musim hujan. Dan selain itu juga untuk pohon di sekitar jaringan listrik, ini kalau nyentuh jaringan listrik tuh bisa ini ya, bisa ikut mati ya. Iya, bisa. Karena ini nih di waktu itu tuh, waktu kalau nggak salah bulan Desember lalu ya, di sekitar rumah saya tuh di Kamarung ya, waktu itu kan lagi ada angin hujan gede. Nah di depan rumah itu tuh, rumah tetangga saya tuh ada pohon yang lumayan gede tuh ya kan ya. Nah karena mungkin karena memang lagi hujannya deres, anginnya juga gede, nah si pohonnya tuh tumbang. Wah. Iya kan, itu bahaya banget ya. Memang harusnya yang seperti itu tuh harus ini ya Kang ya, mungkin memang apa namanya, harus ada kayak melapor ke PLN atau Iya, enggak ke betul. dinas terkait ya untuk dilakukan. Bisa ke PLN teh. Oh, bisa kita ya. ada petugas yang rutin melakukan Oh, pemangkasan iya. tanpa biaya, gratis. Oh iya, siap nih ibu-ibu nih yang di depan rumahnya ada pohon gede ya, yang di pinggir jalan ya, takutnya kalau lagi hujan, apalagi sekarang ini Cimahi lagi hujannya lumayan deras, terus angin kenceng, takutnya jatuh ya, tersentuh kena jaringan listrik, kan itu jadi ngerepotin ya. Jadi kalau para pengguna jalan tuh harus jalannya harus ke jalan lain gitu ya, harus manggil petugas damkar, PLN juga. Nah, selain itu nih Kang, seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, kalau apa ya namanya, musim hujan tuh kan udah mulai datang ya. Hujannya itu awet dari pagi sampai malam kayak pakai formalin. Kalau lagi musim hujan kayak gini tuh tentunya ada beberapa hal yang harus kita waspadai ya. Salah satunya itu adalah dengan menjaga aset ketenaga listrikan, seperti misalnya instalasi listrik rumah, alat elektronik ataupun aset milik PLN. Pokoknya semua itu katanya harus diwaspadai nih. Nah, kenapa sih kita mesti waspada terhadap hal-hal tersebut? Nah, boleh mungkin dijelasin sama Kang Imam ya? Baik, Iya, siap. baik, Teh Rafa. Jadi kalau musim hujan tuh kadang banjir ya Teh ya. Jadi sifat air itu kan yang konduktor. Iya. Jadi mampu menghantarkan listrik, maka sangat rentan menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. Jadi oleh karena itu sebelum musim hujan pastikan seluruh kabel instalasi listrik kita itu tidak ada yang terbuka. Jadi untuk kita melakukan cek instalasi atau kabel listrik di rumah kita. Terus apabila ditemukan indikasi aliran listrik yang masuk ke rumah dan rawan mengenai peralatan elektronik, langkah yang harus dilakukan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, apabila stop kontak sudah tergenang atau rumah dalam kondisi banjir, pastikan MCB atau mini circuit breaker yang biasanya ada di KWH atau juga bisa di instalasi pelanggan yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik telah dimatikan sehingga tidak ada aliran listrik ke dalam rumah. Jadi apabila di rumah pelanggan PLN gitu ya mengalami banjir, untuk pertama kali langkah yang dilakukan yaitu mematikan MCB yang ada di KWH meter. Jadi
Kalau MCB dipadamkan, otomatis listrik di instalasi rumah itu udah padam. Iya, iya. Terus yang kedua, perhatikan posisi-posisi stop kontak nih, atau kabel roll yang berada di bawah atau dekat dengan lantai. Amankan kabel roll atau kabel extension yang berpotensi terendam banjir. Terus yang ketiga, matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat di lantai, terutama mesin air atau jet pump, dengan mencabut kabel listrik dari stop kontak dan pindahkan ke posisi yang lebih aman. Terus yang keempat, jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Dan yang kelima, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, maka dapat menghubungi kontak center PLN 123, bisa juga melalui PLN Mobile. Dan yang terakhir, hubungi instansi terkait untuk penanggulangan bahaya banjir atau BNPB. Nah, itu dia good listeners ya, kata Kang Imam tadi nih. Kalau kita menemukan indikasi aliran air yang masuk ke rumah, itu kalau misalnya kalau ada stop kontak yang udah tergenang atau nggak kena banjir, ini pastiin dulu ya. Untuk si MCB-nya ini sendiri itu dimatikan. Tapi Kang, ini mau nanya ya, kalau antara MCB sama sikring itu bedanya apa sih? Kalau MCB itu pembatas yang ada di KWH. Terus kalau screen itu kan biasanya diinstalasi pelanggan, tapi biasanya itu fungsinya sama untuk memutus aliran listrik apabila terjadi konsleting di instalasi rumah pelanggan. Oke, nah ini saya pengen nanya nih, ini pertanyaan pribadi ya Kang kali ya. Nah kan waktu itu tuh di kantor di sini ya, ini tuh sempat waktu itu dipindahin KWH meternya ya. Udah lumayan lama tuh waktu itu. Nah pas hari Selasa, kalau kira-kira hari Selasa sih kalau nggak salah ya, tiba-tiba listrik tuh mati ya. Kirain saya tuh dari PLN nih yang matiin. Nah waktu saya cek di Instagram PLN, nggak ada tuh pemberitahuan, kan saya bingung sendiri dong ya, kenapa ini listrik mati tapi yang tetangga pada nyala. Nah gitu dah, pas dicek ternyata ke depan itunya tuh sikringnya tuh atau apanya sih, kalau kata orang Sundanya mah ngejepret ya. Nah ngejepretnya, nah kalau itu tuh sebenarnya kenapa sih bisa terjadi kayak gitu, terus gimana cara untuk ngatasinnya sih Kang? Biasanya kalau MCB ngejepret itu yang pertama mungkin ada instalasi di rumahnya ada yang konslet, atau kabel-kabelnya mungkin ada yang terkelupas atau bocor gitu ya. Jadi demi untuk keamanan, jadi MCB-nya otomatis ngejepret. Terus yang kedua mungkin juga daya yang terpasang itu kurang. Jadi mungkin ada di kantor pas mau nyalain elektronik atau apa gitu ya, daya kontak yang terpasang kurang, itu bisa jadi juga untuk MCB-nya ngejepret gitu. Oh, jadi gitu ya Kang ya. Nah, selain itu juga nih, good listeners ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, selain tadi untuk MCB-nya dipastiin untuk dimatiin, perhatiin juga ya untuk posisi stop kontak ya. Kalau misalnya stop kontak kan kita biasanya nyimpennya tuh di atas lantai ya, digolerkeun sebenarnya ya, di stop kontaknya tuh. Nah, kalau banjir kan itu lumayan bahaya ya. Apalagi kalau yang misalnya rumahnya di dekat daerah yang rawan-rawan banjir, pokoknya kayak kabel gitu diamankan ya sebisa mungkin. Misalnya disimpan di atas lemari juga ya, yang tadi Akang bilang nih, kalau apa ya tadi tuh untuk yang mesin air sama jet pump ya. Nah itu si colokannya tuh dicabut. Jadi bukan mesin airnya yang dipindahin berat dong. Dan selain itu matiin juga ya peralatan listrik elektronik yang di dekat lantai, dan juga jangan memegang kabel yang terkelupas ya. Jadi walaupun nggak lagi musim hujan, nggak boleh tuh megang kabel ya, apalagi kalau lagi musim hujan. Nah itu dia good listeners, pembahasan yang sudah kita bahas tadi ya, tentunya bersama Kang Imam dan juga Kang Rama ya, terkait penyebab listrik padam karena apa. Terus tadi juga kita sudah membahas tentang ini ya, kenapa sih kita harus waspada ya di saat musim hujan seperti ini terhadap aset ketenaga listrikan yang kita miliki. Nah tentunya good listeners, kayaknya kita harus rehat dulu sejenak ya Kang ya. Dan tentunya ini good listeners masih bersama saya Rafa, dan juga kita masih bersama akang-akang dari PLN Cimahi terkait tema kita hari ini, waspada bahaya listrik di musim hujan. Nah untuk sesi rehat kali ini kita nikmati dulu ya sajian satu lagu dari Arman Maulana dengan Kamu, spesial Rafa puterin untuk Anda di pagi hari menjelang siang hari ini.
Oke, good listeners 92,9 FM Mix Radio. Dan rehatnya kita sudah menikmati 2 lagu ya. Ini yang terakhir, satu lagu dari Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya ya. Nah, good listeners, kita lanjut kembali ya dalam kebersamaan kita tentunya di gelaran Radio Talk hari ini bersama akang-akang dari PLN Cimahi dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan ya. Tentunya kita masih bersama dengan Kang Imam ya. Masih semangat Kang Imam? Masih. Dan juga masih ada Kang Rama di sini, katanya yang siap untuk menjawab pertanyaan dari para good listeners. Tapi nih, kalau kita ngobrolin soal musim hujan dan juga kelistrikan ya, biasanya kalau lagi hujan deras tuh, lagi hujan gede tuh enaknya kita menikmati hujannya itu sambil bikin mie instan ya, bener gak? Betul. Sambil bikin mie instan, sambil nonton film juga. Nah, tapi saya pernah ngalamin nih, lagi enak-enaknya makan mie instan, lagi nonton Netflix ya, Netflix and chill biasa ya kalau anak zaman sekarang kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba listriknya mati. Waduh, jadi kesel kan ya. Nah, biasanya nih kalau lagi musim hujan kayak gini tuh faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan padam saat musim hujan? Iya. Boleh dijelaskan? Oke teh, biasanya ya tinggi intensitas hujan identik dengan terjadinya gangguan aliran listrik yang berujung pada pemadaman. Nah, padahal turunnya hujan tidak serta-merta menyebabkan aliran listrik harus dimatikan. Nah, biasanya terjadinya pemadaman listrik akibat hujan disebabkan oleh beberapa faktor teh. Nah, yang pertama, hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan benda roboh dan mengenai jaringan listrik. Jadi bukan hujan dan anginnya ya yang menyebabkan padam itu, tapi ada sesuatu yang menimpa jaringan listrik yang menyebabkan jaringan itu padam. Nah, contohnya tadi ranting pohon yang tertiup angin dan jaringan atau pohon tumbang yang mengenai jaringan listrik. Nah, itu bisa menyebabkan padam. Kemudian yang kedua, jaringan listrik tersambar petir. Nah, oleh karena itu masyarakat jaringan yang berada di dekat jaringan listrik ataupun tiang listrik, nah itu harus berhati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan tempat tinggal warga terendam banjir. Nah, pada saat hujan lebat ya, biasanya kalau banjir itu padam. Kemudian yang keempat, gardu listrik terendam banjir. Nah, itu biasanya kita padamkan dari gardu. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang lebih berbahaya lagi bagi masyarakat seperti itu teh. Iya, jadi kalau lagi kondisi kayak gitu tuh, jadi PLN tuh harus memadamkan ya untuk keselamatan warga sekitar. Iya, ya betul. tentunya. Nah, jadi nih kalau kalian nih good listeners lagi misalnya lagi hujan gede nih, enaknya kan tadi kata yang Rafa sebutkan tuh bikin mie instan sambil nonton film ya. Terus tiba-tiba listriknya padam, itu bukan karena hujannya itu sendiri ya, tapi karena ada beberapa faktor yang kayak tadi, kayak misalnya adanya pohon tumbang, terus juga jaringan listriknya tersambar petir, atau enggak lingkungan tempat tinggal warga yang terendam banjir, itu memang listriknya total dimatiin ya. Kalau ada banjir kayak gitu tuh, dan juga gardu listrik terendam banjir. Nah, itu dia good listeners, faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan padam saat musim hujan ya. Nah, untuk selanjutnya nih good listeners, untuk Anda yang ingin bertanya, Rafa ingatkan sekali lagi, Anda bisa langsung aja tanyain, drop pertanyaannya via WhatsApp ya di 085161280929. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, langsung aja ya kita bacain. Yang pertama ada dari Ibu Iren di Cimahi ya. Tadi kan katanya kalau pemasangan antena terlalu dekat dengan jaringan listrik 20 kV itu kalau kesentuh listrik bakal padam tuh listriknya. Nah, jaringan listrik yang 20 kV itu kayak gimana sih? Nah, kalau yang di jalan kecil itu kan suka ada tiang listrik ya. Itu masuk ke jaringan listrik 20 kV atau gimana tuh? Karena kan tiang listrik tuh beda-beda ya bentuknya. Mungkin boleh bisa dijelasin. Baik. Jadi membedakan antara tiang listrik jaringan 20 kV sama jaringan 220 volt gitu ya teh. Jadi kalau untuk jaringan 20 kV itu biasanya kabelnya 3 terus itu satu-satu. Itu yang jaringan 20 kV biasanya sering terjadi
tiang-tiang listriknya itu lebih tinggi dan berada di pinggir jalan gitu. Pinggir-pinggir jalan, kalau misalnya masyarakat ngelihat, oh ada kabel 3 ini yang satu-satu itu jaringan tegangan 20 kilovolt gitu. Terus untuk jaringan yang biasanya diganggang di rumah-rumah itu biasanya jaringan listrik juga, tapi kalau jaringan listrik itu yang tegangan rendah, itu yang tegangannya 220 volt. Itu kabelnya biasanya berpilin. Jadi ada berpilin 2 sampai dengan berpilin 4 gitu. Jadi melilit ya Teh ya. Itu untuk membedakan jaringan listrik 20 kV dan jaringan listrik 220 volt gitu. Jadi kalau untuk yang diganggang itu masih aman ya terbang? Selagi kabelnya tidak terkelupas dan tidak menyentuh bangunan dan tidak ada aktivitas yang dekat jaringan listrik. Tidak dijadikan sebagai ini jemuran mungkin ya. Jadi mungkin di balkonnya ada jaringan listrik buat jemuran pakaian, itu jangan sih. Takutnya ya berbahaya buat penghuni rumah tersebut. Iya, jadi selagi di dekat jaringan listrik itu gak ada aktivitas, apalagi gak dijadiin jemuran ya buat digantungin hanger tuh. Jadi itu masih aman ya. Nah, itu dia tadi ya Bu Iren ya untuk membedakan antara jaringan listrik 20 kV dan 220 volt. Nah, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kang Ari ya. Nih buat akang-akang dari PLN, saya pengen tanya, katanya kalau rumah dekat tiang listrik itu sebenarnya aman gak sih? Soalnya rumah saya di halaman rumahnya ada tiang listrik, Kang. Mohon pencerahannya. Mangga, boleh dijawab. Ya, boleh Teh. Ya. Sebenarnya untuk tiang listrik sendiri sih tidak membahayakan ya Teh, karena itu terisolasi dengan kabel listriknya. Jadi tidak ada tegangan kalau di tiangnya. Jadi aman. Kecuali kalau misalnya si bangunan itu dekat dengan kabelnya. Misalnya bangun rumah 2 tingkat atau posisinya yang dekat dengan kabel, yang memungkinkan ketika warga itu beraktivitas dia bisa menyentuh kabel listrik tersebut. Nah, itu baru harus berhati-hati. Tapi kalau tiangnya sih insya Allah aman. Iya, tiangnya mah aman, nggak akan lari-lari ya. Diam di situ, nggak kemana-mana. Kalau yang membahayakan itu yang tadi kata Akang ya, kalau yang dekat dengan kabel. Kalau dekat dengan kabel. Nah, kalau tiang listriknya aman, Kang Ari, tenang aja. Dan untuk selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Ibu Siti ya. Gimana ceritanya ya, Kang, kalau rumah-rumah di gang sempit tapi bangunannya pada tinggi, hampir nyentuh kabel listrik. Mungkin boleh diinfokan berapa meter buat jarak antara rumah sama jaringan listrik. Baik, terima kasih kepada Bu Siti. Yeah. Jadi sebenarnya untuk jarak aman antara bangunan sama jaringan listrik itu kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Itu untuk tegangan yang 20 kV. Yeah. Karena kita menghindari biasanya kalau kenapa 2,5 sampai 3 meter kan tinggi, rata-rata tinggi orang Indonesia kan nggak akan sampai 2 meteran ya. Sampai 2 meter sih. Jadi kita ngangkat tangan juga masih aman karena tidak akan mengenai kabel itu tersendiri. Iya, nih Bu Siti ya. Jadi untuk jarak amannya dari rumah ke jaringan listrik itu 2,5 sampai 3 meter. 2,5 sampai 3 meter. Karena nggak mungkin ya untuk orang Indonesia punya tinggi 2,5 meter. Jadi walaupun kita ngangkat tangan juga tenang aja, nggak akan kesentuh. Gimana? Kalau untuk yang JTR mungkin bisa lebih jaraknya bisa lebih dekat lagi Teh. Karena di yang JTR itu kan tegangan rendah, kemudian dia ada isolasinya. Nah, mungkin itu bisa jaraknya 0,5 meter atau seberapa masih aman, asal tidak disentuh saja. Iya, tapi ngapain juga ya nyentuh. Nah, untuk selanjutnya nih ada dari Pak Irwan ya. Pak Irwan ini dari mana gak disebutin ya. Pak Irwan ini mau nanya, katanya apakah aman untuk tinggal di rumah dengan saluran udara tegangan tinggi SUTT ya 150 kV di belakang rumah, berada di jarak sekitar 18 meter dari tembok belakang rumah ke kabel. Itu gimana tuh, Kang? 18 meter? Iya, jaraknya katanya berada di jarak sekitar 18 meter dari tembok belakang rumah ke kabel. Nah, itu gimana, aman gak sih katanya? Untuk tinggal di rumah dengan di SUTT 150 kV. Ya, insya Allah aman ya. Insya Allah aman karena
Untuk sebenarnya kalau kita itu dibagiannya di SUTM teh. Nah itu udah beda divisi sebenarnya. Oh, iya, Cuman iya, bantu jelaskan saja, insya Allah masih aman kalau jarak Oke. segitu. Iya, Gitu. siap. Nah, untuk selanjutnya nih ada dari Mas Rifan ya. Katanya selamat siang nih, mumpung lagi ngobrolin bahaya listrik ya. Saya sama istri punya rencana nih buat beli rumah. Ini soal rumah lagi nih. Buat beli rumah di perumahan dekat Sutet katanya. Seharusnya kalau kayak di kompleks secara izin itu udah aman ya. Tapi saya baca-baca di internet, emang sega aman itu ya? Mungkin bisa dijelasin secara teknis sega amannya itu kayak gimana katanya. Cuma gitu, iya. Kalau siap. sutet itu kan Iya. biasanya udah ada izin ya teh ya ke pemilik tanah gitu, karena kan sutet itu tegangannya 150 kilovolt ya, atau 150.000. Asal jarak biasanya kalau untuk sutet itu selalu aman sih, nggak selalu juga insya Allah aman gitu, karena jarak antara rumah sama jaringan sutet itu kan tadi jaraknya hampir 18 meter. Ya. Itu untuk aktivitas juga sejauh ini belum ada yang tinggal deket lokasi itu berbahaya. Jadi iya, untuk iya. selama ini aman-aman aja gitu. Nah, itu dia ya. Tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Saya lupa namanya, Mas Rifan Rifan. ya. Dari Mas Rifan. Nah, itu dia penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya nih katanya ada good listeners yang mau nelpon juga ya. Kita hubungi dulu aja deh. Kita coba panggil sebentar. Mau nanya tapi katanya lewat telepon. Sebentar, kita masih memanggil. Halo. Halo, Iya, ini selamat pagi menjelang siang ini. Ini dengan siapa dan di mana? Gina dari Cimahi. Oke, Teh Gina. Nih, Teh Gina mau nanya apa? Silahkan, boleh pertanyaannya. Mau nanya soal hewan yang menyentuh jaringan listrik ini terhitung dari 2016 sampai 2022 di website Komunitas Pencipta Kukang. Udah banyak ribuan kukang yang mati gara-gara tersengat listrik. Bukan kukang aja sih sebenarnya, ada juga hewan lainnya. Nah, pertanyaannya, untuk dari pihak PLN sendiri udah ngelakuin upaya apa aja sih buat menghalau hewan biar gak naik ke jaringan listrik? Nah, itu aja pertanyaannya. Ya, Oke, ini nanti jawabannya ini mau didengar lewat telepon apa nanti lewat radio aja? lewat radio aja. Oke, siap. Kita matiin aja ya teleponnya. Terima kasih untuk Teh Gina atas pertanyaannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, ini gimana nih, Kang? Katanya, ada nggak sih upaya PLN biar si hewan-hewan tuh nggak naik ke jaringan listrik? Karena beberapa kasus ini untuk kukang sendiri katanya tadi dari tahun 2000 berapa tuh sampai sekarang itu banyak banget. Antara kukang, entah itu kukang, tupai, burung. Iya. Ya, boleh dijelaskan. Baik, tadi kan untuk hewan ya. Jadi PLN ini sekarang sudah mengantisipasi agar hewan-hewan itu tidak naik ke tiang listrik. Dari PLN kita mengantisipasinya dengan memasang penghalang panjat. Oh, penghalang panjat. Penghalang panjat. Jadi untuk menghindari hewan-hewan kukang atau tupai gitu ya, atau ular untuk menaiki tiang listrik itu. Jadi ya kita dari PLN sudah mengantisipasi itu dengan memasang penghalang panjat pada tiang-tiang SUTM yang tegangan 20 kV gitu. Nah, itu dia Teh Gina ya. Jadi untuk PLN sendiri ini sudah melakukan upaya untuk mengantisipasi biar hewan-hewan tuh pada nggak naik ke jaringan listrik. Betul. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih ada dari Kang Dedi ya. Siang nih, saya Dedi nih. Saya dengar dari streaming. Kayaknya seru nih dari tadi ngobrolin soal rumah deket Sutet. Tadi kita lagi ngobrolin soal itu ya. Untuk di sekitar Jabodetabek sendiri, jalur Sutet ini katanya udah dianggap biasa nih kata Pak Dedi nih, apalagi di wilayah perkampungan padat. Pengalamannya sih cina kalau maghrib ya, alias beban puncak PLN kita kalau berada di bawah rasanya kayak orang stres ya. Atap rumah yang berbahan seng kalau dipasang tespen itu katanya bisa nyala tuh. Kalau rumah yang di deket Sutet ini di Jabodetabek ya. Terus itu kan menandakan kalau tespen nyala itu pasti di situ ada medan magnet yang kuat ya.
Nah ini sarannya nih buat mas-mas yang tadi nanya katanya mau beli rumah di sekitaran itu, perumahan yang di dekat Sutet tuh ya, katanya lebih baik dihindari aja deh kata Pak Dedi gitu ya. Ya makasih Pak Dedi untuk tanggapannya ya. Terus dengerin kita via streaming tentunya di s.id/mix radio Cimahi. Nah itu dia good listeners, untuk ini sambil kita nungguin pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari good listeners di 085161280929. Tentunya kita masih ini ya, kita masih membuka sesi pertanyaan di sesi selanjutnya ya. Dan juga nih untuk Anda good listeners yang berada di luar wilayah jangkauan Mix Radio, Anda tentunya bisa dengerin kita via streaming ya. Linknya di s.id/mix radio Cimahi. Kayak Pak Dedi tadi, di mana Pak Dedi tadi, di Jakarta atau di Tangerang ya, tadi dengerin via streaming. Nah tentunya good listeners, kita akan rehat kembali ya. Dan tentunya kita masih dalam perbincangan kita terkait waspada bahaya listrik di musim hujan, masih bersama akang-akang dari PLN Cimahi tentunya. Nah untuk selanjutnya good listeners, di sesi rehatnya kita nikmati dulu sajian lagu berikut ini. Oke, good listeners 92,9 FM Mix Radio. Sudah ada nih satu lagu terakhir ya, Akad Payung Teduh ya, yang sudah menemani kita, menemani rehatnya kita. Ini kayaknya lagu ini ngajak biar kita semangat untuk menikah ya. Tapi kalau yang udah menikah udah sekali aja good listeners. Nah tentunya kita kembali lagi masih dalam perbincangan menariknya kita di Radio Talk kita bersama akang-akang dari PLN Cimahi dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan. Nah untuk di sesi terakhir di hari ini tentunya kita sudah berganti narasumber ya. Di hadapan saya sudah ada Kang Hoirul Anam sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Selamat siang nih Kang Anam. Ini udah siang ya? Ya, selamat siang Tera, sudah siang sekarang jam 11. Iya sudah siang ya. Gimana Kang Anam, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah untuk selanjutnya ada juga Kang Adeng Gandarohanda sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Selamat siang Kang Adeng. Siang Teh Rafa. Aduh kembali lagi ya, kita Kembali bertemu lagi kesekian kalinya. Dan kita masih membahas soal waspada bahaya listrik di musim hujan. Nah untuk Anda juga nih good listeners yang ingin bertanya, kita masih buka sesi pertanyaan ya. Jadi langsung aja hubungi kita di 085161280929. Dan masih terkait dengan seputar bahaya kelistrikan di musim hujan nih Kang ya. Kan kita sebagai pengguna listrik ya, tentunya kita pernah mengalami yang namanya entah itu gangguan instalasi listrik atau kita ingin mengajukan misalnya untuk tambah daya dan lain-lain. Nah, terus kayak untuk misalnya pelaporan tentang apapun itu seputar kelistrikan. Nah, kalau untuk pelaporan itu nih bisa dilaporkan di mana sih Kang? Karena katanya info terbaru nih, PLN telah merilis aplikasi khusus untuk pengaduan dan hal lainnya. Itu aplikasi dalam satu genggaman. Itu gimana sih Kang? Boleh dijelasin? Ya baik, betul sekali Teh Rafa. Untuk saat ini PLN sudah mempunyai aplikasi sendiri hanya untuk melayani seluruh keluhan dari pelanggan PLN. Jadi namanya adalah New PLN Mobile. Jadi ini layanan bagi pelanggan dan harapan kami dapat mendukung perbaikan terkait pelayanan dari sisi PLN. Nah, bagi pelanggannya ataupun calon pelanggan biar lebih mudah lagi untuk mendapat informasi. Nah, di sini beberapa fitur dari aplikasi meliputi yang pertama adalah cek tagihan bagi yang pengguna pasca bayar di km-nya. Jadi bisa melihat nanti historis dari pemakaian di 6 bulan terakhir. Nanti ada berapa rupiah dia selama 6 bulan bisa dipantau di situ. Kemudian juga ada pembelian token untuk yang prabayar ataupun listrik yang pulsa itu. Jadi juga bisa dicek juga untuk pemakaiannya juga bisa diupdate di aplikasi tersebut. Yang kedua, ini juga ada menu untuk simulasi. Jadi untuk teman-teman atau pelanggan mungkin ya yang ingin pasang baru atau tambah daya ataupun penyambungan sementara ataupun pesta bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu atau simulasi di aplikasi sebelum pembayaran. Dan juga bisa langsung dari aplikasi, nggak perlu ke kantor. Jadi lebih mudah, langsung ditanganin di aplikasi dan tinggal dibayar. Nanti akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang ketiga,
tadi ada permohonan pasang baru langsung bisa dari aplikasi. Kemudian yang keempat terkait informasi tarif listrik terkini. Jadi ketika nanti misalnya ada perubahan tarif rekening ataupun listrik bisa dicek di aplikasi tersebut. Kemudian ada aplikasi untuk pengaduan. Jadi mungkin bagi pelanggan masyarakat umum ya, ketika ada pengaduan, misal kayak ada KWH-nya padam ataupun nanti tegangannya kurang ataupun ngedrop, bisa langsung melakukan pengaduan ke aplikasi PLN Mobile. Tinggal di menu pengaduan, masukkan nomor ID pelanggan yang merasa terganggu itu, dan isikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian kalau emang bisa difotokan untuk lokasinya ataupun KWH meternya, nanti langsung dihubungi oleh petugas PLN selama 24 jam, tidak ada istirahatnya. Jadi kalau ada pengaduan ataupun gangguan, bisa menggunakan aplikasinya PLN Mobile, itu lebih cepat. Kalau untuk statusnya juga itu bisa dicek ya, ada nanti ya? bisa dicek, ada statusnya juga, ada status nanti pengaduan, dalam perjalanan petugas, dan dalam pekerjaan petugas juga nanti bisa dicek langsung dari aplikasinya. Siap, lanjutkan. Kemudian yang terakhir ada fitur listriku. Jadi mungkin bagi pelanggan yang mengalami gangguan instalasi listrik di rumahnya, bisa melakukan pengaduan di fitur listriku untuk pengecekan dan perbaikan instalasi listrik di rumahnya. Nah, juga ada sedikit informasi buat pelanggan ya. Jadi sekarang ini kita juga ada beberapa hadiah untuk transaksi PLN Mobile paling banyak. Jadi sebagai contoh di bulan Januari ini ada 10 pemenang ya. Ada hadiah seperti TV, kulkas, dan AC juga. Jadi harapannya bagi pelanggan-pelanggan PLN bisa melakukan transaksi pembelian token maupun pembayaran rekening di aplikasi New PLN Mobile, biar bisa memenangkan hadiah-hadiah dari PLN setiap bulannya. Ada undiannya. Oh, jadi itu setiap bulan ya? Betul sekali. Oh, jadi Januari, Februari itu selalu ada? Selalu ada. Nah, itu nih, ibu-ibu nih yang belum download PLN Mobile dan senang dengan hadiah, ayo segera download PLN Mobile-nya. Jadi, untuk Anda nih yang ingin di PLN Mobile ini, kita bisa ngecek tagihan ya, kita bisa ngecek riwayat token juga. Nah, untuk yang ingin melakukan perubahan daya, tambah daya, atau ingin melakukan pengaduan apapun seputar kelistrikan, bisa langsung aja ya Kang ya, di PLN Mobile. Apalagi nih sekarang tadi katanya ada hadiahnya apa aja nih Kang? Tadi yang bulan Januari ini ada dapat TV, dapat kulkas, dan dapat AC juga. Itu periode Januari. dari awal sampai akhir Januari ya. Iya. Jadi siapa yang paling banyak bertransaksi di PLN Mobile itu bakalan dapat hadiah. Iya, dapat undiannya itu. Iya, itu tuh yang apa namanya tuh 10 besar apa? 10 besar. 10 besar. Betul. Oke, ini kayak di sekolah ya. Ada Dapat jodoh. ratingnya. Iya, 10 besar dapat hadiah, good listeners. Nah, itu dia. Dan untuk selanjutnya sudah ada yang bertanya nih Kang ya. Ada dari Ibu Rini katanya di Cimahi. Saya baca nih di medsos yang lagi viral itu loh di Sidoarjo ya. Katanya ada warga yang mau mindahin tiang listrik kena biaya 16 juta. Tapi ada juga yang cuma dikenain 4 juta. Nah, perbedaan harganya itu berdasarkan apa ya? Padahal kasusnya sama-sama mau mindahin tiang listrik. Boleh dijawab. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sedikit menjawab terkait tiang listrik ya, Terafa. Jadi untuk tiang sendiri itu ada perbedaan yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, Mas Imam, itu ada tiang untuk TM dan untuk TR. Jadi yang terkait biayanya itu adalah yang pertama yang mempengaruhi adalah jenis tiangnya tersendiri itu apa. Apakah tiang TR ataupun tiang TM. Kemudian ada juga faktor dari pengaruh yang akan padam dari pemindahan tiang. Jadi misalkan kalau itu pemindahannya tiang yang SUTM yang 20 kV, maka dia akan lebih banyak yang tertimpa untuk pemadaman di jaringannya. Jadi kalau istilahnya di kami adalah ENS atau energi not cell. Jadi yang ditekikan ke pelanggan itu adalah energi not cell-nya dari yang terdampak padam. Itu dia ya. Bu Rini ya, itu dia. Kenapa harganya bisa berbeda ya untuk pemindahan tiang? Sama tambahan mungkin ya. Biasanya kalau permohonan pindah tiang, kita biasanya survei dulu nanti dari tim teknik akan disurvei, kemudian akan ditentukan mungkin koordinasi dengan pemohon, lokasinya pindah kemana nih, jauh apa dekat, itu juga mempengaruhi. Selain tadi dari yang dijelaskan Mas Anam,
Setelah survei biasanya baru timbul namanya RAB ya, anggaran untuk pemindahan tiang tersebut disepakati kedua belah pihak, baru dilaksanakan pemindahannya jika disepakati gitu teh. Oke, nah jadi disurvei dulu, Betul, survei baru dulu. ditentuin harganya itu berapa-berapanya Betul. ya. Nah, untuk selanjutnya nih masih ada pertanyaan juga dari CNG ya, dari Cihanjuang. Katanya layanan WA untuk keluhan pelanggan kalau cenderung pakai PLN Mobile, katanya saya gaptek nih. Nah, harus bolak-balik nih pakai mobile PLN. Mak-mak kayak saya kan perlu belajar lagi pegang HP yang benar ya. Apalagi kalau pakai aplikasi ribet katanya kalau mak-mak tuh ya. Ada gak sih sebenarnya layanan keluhan pelanggan selain sosmed dan aplikasi PLN Mobile? Kita juga ada call center, Oh, Teh iya. Rafa, call center PLN, nomornya 123. Jadi kalau ibu pakai handphone, pakai dulu kode area, baru tekan 123. Oke. Bisa telepon langsung. Kalau Bu. itu bebas pulsa atau? Terkena pulsa sih. Oh, Teh. terkena pulsa Betul. ya. Oke. Makanya kebanyakan kita arahkan ke PLN Mobile karena kan tidak kena pulsa ya Teh. Karena Iya. rata-rata kita kan udah punya data gitu. Oke, siap. Nah, Iya, itu Teh. ya CNG ya. Jadi kalau untuk kayak misalnya kalau WA gitu nggak ada ya, Pak ya? WA kita nggak ada sih Teh. Cuman call center, PLN Mobile, oke. atau Instagram mungkin. Iya, jadi kalau CNG punya Instagram nih, kan CNG sering buka Instagram Urun ya. Nah, bisa langsung aja tuh kunjungi Instagramnya PLN Cimahi Atau ya, Kak. putranya Teh bisa. Iya, Kita iya. tolong putranya. Begitu ya CNG ya. Nah, untuk selanjutnya nih masih ada ini ya. Pertanyaan dari Ibu Tri katanya. Question nih buat akang-akang dari ibu-ibu pencari diskon. Ada gak sih katanya diskon terbaru dari PLN? Kali aja ada diskon bayar tagihan atau diskon tambah daya mungkin ya. Ya, Boleh. sekarang lagi ada namanya Semarak awal tahun 2024 Teh. Iya. Tambah daya hingga daya 5.500 VA. Tapi ini berlaku sebentar lagi Ibu-ibu. Terakhir tanggal 31 Januari. Oke. Jadi khusus tambah daya nih, misalkan ibu-ibu di rumahnya sudah terpasang daya 900. Kemudian mau tambah daya ke 2.200. Untuk biaya normalnya itu 1,2 Teh. Oh, Tapi Semarak awal tahun ini hanya bayar 202.400 saja. Nah, Lumayan Ibu-ibu. lumayan ya. Cuma bayar tadi 220. 202.400. Oh, 200.400. Nah, itu dia nih untuk ibu-ibu para pencari diskon, apalagi yang ini ya, yang lagi mau tambah daya dan lain-lain nih. Sebentar, katanya ini ada yang mau nanya tapi via telepon ya. Ya, boleh, Kita boleh. sambungkan dulu. Sebentar. Halo, dengan siapa dan di mana nih? Halo? Dengan Zafran di Cimahi. Oke, Zafran. Silakan Zafran, pertanyaannya mau nanya apa? Mau nanya, kan mama aku tuh pengen tambah daya buat sehari aja. Ya, buat sehari. Buat kebutuhan acara. Ya. Nah itu caranya gimana ya Kang? Oh, itu cara untuk tambah daya gimana ya katanya. Zafran, ini jawabannya mau didengerin di telepon atau di radio? Di radio aja. Oke, siap. Kita matiin dulu ya teleponnya. Terima kasih Zafran untuk pertanyaannya. Nah, gimana nih Kang? Ya, baik Mas Safran ya, izin menjawab terkait pertanyaan tadi untuk penyambungan hanya 1 hari ya Teh ya. Iya. Jadi itu bisa dilayani melalui fitur penyambungan sementara. Jadi nanti silakan pakai plan mobilenya, langsung ke menu penyambungan sementara, isikan ID pelanggan yang mau ditambah daya sementara itu, terus ikuti langkah-langkahnya dan nanti tinggal pembayarannya saja. Itu bisa berlaku 1 hari dan sampai ke 30 hari ya. Seperti itu. Nah, itu dia ya Mas Zafran, ya bisa langsung aja download PLN Mobile-nya untuk pengajuan tambah daya ya, untuk sehari aja ya, untuk kebutuhan acara ya. Karena keterbatasan waktu sebenarnya ini masih banyak ya pertanyaannya, mungkin nanti di Japri aja kali ya jawabnya, atau buat untuk sesi selanjutnya bisa ya nanti sama Teh Arin sekalian. Nah, mungkin untuk di sesi terakhir kali ini ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan. Baik Teh Rafa dan kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Cimahi dan KPB dan seluruh pendengar dimanapun Bapak Ibu berada, sekali lagi kami infokan jika
mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan pelayanan teknik dari PLN. Contohnya seperti di sekitar kita ada tiang yang miring, kemudian ada kawat listrik yang menjuntai terlalu rendah, kemudian ada pohon atau ranting yang nempel di kabel listrik, ataupun ada pencurian listrik dan lain-lain. Mangga Bapak Ibu bisa melalui yang pertama ada call center PLN di 123, kemudian bisa melalui tadi aplikasi PLN Mobile, kemudian bisa melalui Instagram @up3cimahi.pln, ataupun YouTube juga kita ada PLN Cimahi, ataupun Instagram masing-masing tempat atau unit kita ada teh. Jadi silakan bisa dicari, ada Cimahi Kota, Cimahi Selatan, Lembang dan Padalarang. Bisa dicari di akun Instagramnya. Kami petugas PLN baik teknik maupun non teknik siap memberikan pelayanan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk Bapak Ibu semuanya, untuk seluruh masyarakat, dan tanpa dipungut biaya teh. Jadi nggak ada liburnya ya? Insya Allah kita nggak ada libur. Mantap. Untuk Ya. keandalan betul teh, untuk pelayanan masyarakat. Jadi jika ada pemungutan biaya dari petugas bisa dilaporkan, karena kita nggak ada pemungutan biaya spesial pun teh. Iya. Kemudian jangan lupa nih Bapak Ibu untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Tadi kan ada ya terbanyak untuk transaksi PLN Mobile, ada hadiah-hadiahnya. Selain itu juga sebetulnya transaksi lewat PLN Mobile untuk biaya adminnya cukup kompetitif teh. Iya, Cuman hanya 1.500 saja. Iya. Timbang Kalau di kita aplikasi lain itu lebih mahal ya. timbang kita lewat Iya. aplikasi Lumayan atau ya mobile. kalau beda Lumayan, 3.000 teh. 2.000. Ibu-ibu biasanya memperhitungkan itu teh. Saya juga ya. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Iya. Nah, Itu mungkin dia. closing statementnya. Iya, nah good listeners, nih untuk Anda yang ingin melakukan pengaduan, Anda bisa langsung aja melakukan pengaduan lewat PLN Mobile ataupun di call center di 123. Dan untuk melakukan kayak transaksi, mau melakukan transaksi gitu, mending langsung aja di PLN Mobile ya. Karena kan setiap bulannya katanya ini ada hadiah nih Ada door buat prize itu. 10 besar yang paling banyak melakukan transaksi. Nah, itu dia good listeners, perbincangan menarik kita di hari ini terkait waspada bahaya listrik di musim hujan. Terima kasih banyak ya untuk Kang Anam sebagai tim leader K3L dan KMULP Cimahi Selatan. Dan terima kasih juga nih untuk Kang Adeng Gandas Sami-sami, sebagai tim Teteh. leader tim leader K3L dan KMULP Cimahi Kota. Dan terima kasih juga untuk di sesi sebelumnya tadi ada Kang Imam sebagai tim leader K3L dan KMULP Lembang. Kemudian terima kasih juga ada Kang Rama sebagai tim leader K3L dan KMULP Padalarang. Nah, selain itu terima kasih juga nih untuk Anda good listeners yang sudah bertanya, yang sudah mendengarkan juga, dan pokoknya terima kasih banyak deh ya sudah menyempatkan waktunya. Akang-akang dari PLN sudah datang ke studio. Nah, tapi good listeners tenang aja, besok masih ada perbincangan menarik lainnya bersama PLN Cimahi dengan tema yang berbeda ya, dengan narasumber yang berbeda juga, dengan host yang berbeda juga ya. Dan selanjutnya good listeners, terima kasih banyak. Saya Rafa pamit undur diri dan sampai jumpa.